Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal-soal P3K tahun 2023. Nah teman-teman, untuk video kali ini kami fokus di kompetensi teknis di bagian penilaian situasi kerja sederhana. Nah, video kali ini merupakan video part 3. Part 1 dan part 2 dapat teman-teman nonton di video sebelum ini. Dan semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lolos seleksi ASN P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, next di video part 2 kemarin teman-teman ada soal bonus yang kami berikan. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum merdeka, yang mana pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Namun, banyak peserta didik yang masih belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pengajar di kelas ialah A. Memadukan pembelajaran antara kurikulum lama dan baru. B. Melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. C. Melakukan pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum baru yang digunakan. Dan D. Mengikuti cara guru lain dalam pembelajaran di kelas. Oke, nah teman-teman, dalam kurikulum merdeka teman-teman ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Atau dengan kata lain teman-teman, pembelajaran berdiferensiasi ini artinya pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah teman-teman, untuk soal ini jawaban yang benar yang berpihak kepada kebutuhan siswa adalah ada di opsi bagian B. Melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. Jadi jelas ya teman-teman, untuk soal ini, soal bonus di part 2 kemarin, jawabannya adalah bagian B. Jadi selamat bagi teman-teman yang menjawab B di kolom komentar di video part 2 kemarin. Ya jelas ya Bapak Ibu, untuk soal bonus ini. Jadi untuk kurikulum merdeka teman-teman ada istilah pembelajaran berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik kita. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya ingin menginformasikan kembali bahwa dalam rangka seleksi ASN P3K tahun ini teman-teman, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah teman-teman banyak atau ribuan, puluhan ribu teman-teman yang belajar bersama kami ini lolos seleksi P3K. Nah, untuk tahun ini teman-teman kami masih membuka kelas premium. Jika teman-teman berminat, teman-teman bisa japri kami melalui WA atau teman-teman bisa DM kami di Instagram Sulnana. Dan semua link ini teman-teman kami akan sertakan di kolom deskripsi. Oke, nah kemarin teman-teman baru saja lihat ada beberapa permen yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan tentang seleksi ASN P3K tahun 2023. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa ada dua kategori pelamar guru ASN P3K tahun ini. Yang pertama ada yang disebut dengan kebutuhan khusus. Yang mana yang disebut dengan pelamar kebutuhan khusus, yakni teman-teman yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lolos pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Jadi teman-teman ini yang kemarin lolos passing grade ya, tetapi belum mendapatkan penempatan. Kemudian yang kedua adalah peserta X-THK2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database X-THK2 pada Badan Kepegawaian Negara atau teman-teman yang lain adalah guru K2. Dan yang ketiga adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kemdikbudristek dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun atau teman-teman yang
sudah lebih dari 3 tahun mengajar dan terdaftar di Dapodik. Jadi ini yang disebut dengan pelamar pada kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua teman-teman, ada pelamar dengan kebutuhan umum, yakni teman-teman atau adik-adik lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru Kemdikbudristek. Yang kedua adalah guru yang terdaftar di Dapodik atau teman-teman yang baru tidak cukup 3 tahun terdaftar di Dapodik atau baru beberapa tahun ini terdaftar di Dapodik. Jadi teman-teman untuk jelas ya di sini, jadi ada 2 kategori. Yang pertama pelamar pada kebutuhan khusus dan pelamar pada kebutuhan umum. Nah, teman-teman, nanti soal-soal yang muncul berbeda soalnya antara pelamar dengan kebutuhan khusus serta pelamar dengan kebutuhan umum. Oke, untuk materi seleksi, teman-teman, materi seleksi kompetensi bagi teman-teman tadi yang termasuk di kebutuhan khusus, yakni ada kompetensi teknis. Namun teman-teman, kompetensi teknisnya di sini teman-teman fokus di penilaian situasi kerja sederhana. Kemudian ada manajerial dengan kisi-kisi, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Kemudian ada sosiokultural teman-teman dengan indikatornya kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Serta teman-teman yang terakhir adalah wawancara, ada integritas dan moralitas seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Oke, materi teman-teman, materi seleksi kompetensi teknis pada kebutuhan khusus teman-teman sama kebutuhan ini pada umumnya sama di bagian manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yang membedakan adalah ada di bagian teknisnya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang masuk pada kategori pelamar dengan kebutuhan umum, teman-teman harus mempelajari kompetensi teknis bagian pedagogik dan profesional. Oke teman-teman, ini jelas ya, ini seperti pada seleksi ASN P3K tahun 2021 ini. Jadi teman-teman harus tahu tentang pedagogik dan profesional. Dan untuk teman-teman tadi yang masuk dalam kategori pelamar kebutuhan khusus, teman-teman harus hanya fokus di penilaian situasi kerja sederhana. Jadi ini bedanya antara yang umum dan khusus. Kemudian teman-teman, apa yang dimaksud dengan penilaian situasi kerja sederhana? Jadi ini teman-teman sama dengan tes observasi diri. Tes observasi diri. Jadi teman-teman, untuk teknis dari kebutuhan khusus teman-teman harus menguasai dulu materi pedagogik. Nanti soalnya adalah penerapan dari materi-materi pedagogik yang telah teman-teman pelajari. Contoh misalnya teman-teman seperti ini. Ada materi pedagogik tentang karakteristik peserta didik. Nanti bentuk soalnya di kebutuhan khusus adalah apakah teman-teman selama ini sudah mengidentifikasi karakteristik peserta didik di kelas. Jadi dia tidak menyebutkan bahwa ini yang termasuk karakter peserta didik, tetapi arahnya lebih ke penerapan dari materi pedagogik yang telah kita pelajari. Contoh kedua teman-teman selama ini pernah mempelajari materi pedagogik tentang model pembelajaran. Oke, apakah selama ini apakah teman-teman sudah menerapkan materi-materi atau model pembelajaran pada kurikulum Merdeka seperti misalnya pembelajaran berbasis proyek dan tidak lagi menggunakan pembelajaran konvensional seperti mungkin metode-metode ceramah atau metode-metode konvensional yang lainnya. Jadi itu ya teman-teman, dia lebih ke penerapan dari materi pedagogik yang telah teman-teman pelajari. Contoh lain misalnya teman-teman ada di soal-soal tentang kurikulum. Jadi selama ini teman-teman kurikulum K13 ini tentu berbeda dengan kurikulum Merdeka. Jadi apakah teman-teman betul-betul sudah mengetahui tentang kurikulum Merdeka ini dan apakah teman-teman sudah menerapkan implementasi dari kurikulum Merdeka ini? Contoh misalnya teman-teman, apakah teman-teman saat ini sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan yang ada pada modul ajar atau RPP yang telah teman-teman buat.
Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya teman-teman, bagi teman-teman yang masuk pada kebutuhan khusus ini, pelamar kebutuhan khusus ini, teman-teman fokus aja di materi pedagogik yang bagian-bagian umum saja, seperti mungkin karakter peserta didik, kemudian teori belajar, kemudian pengembangan kurikulum, kemudian kegiatan belajar yang mendidik, kemudian potensi peserta didik, kemudian komunikasi peserta didik, dan yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi. Jadi tidak semua materi pedagogik yang harus teman-teman kuasai. Ya teman-teman ya, jadi kemudian teman-teman tidak usah lagi belajar materi profesional. Ini untuk teman-teman yang ada di kebutuhan khusus. Jadi ini clue dari saya teman-teman. Jadi jika ada yang salah teman-teman mohon dibenarkan. Jadi ketika saya cermati ini akan seperti itu nanti bentuk soal dari pelamar yang berkebutuhan khusus. Beda dengan teman-teman yang kebutuhan umum. Teman-teman yang berada pada kebutuhan umum ini harus betul-betul menguasai semua materi pedagogik dan semua materi profesional. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Jadi untuk sementara ini yang sempat saya sampaikan teman-teman mengenai materi seleksi kompetensi guru ASN P3K tahun 2023. Oke, baik teman-teman, seperti apa sih teman-teman bentuk soalnya? Jadi teman-teman seperti ini ya. Soal nomor 1. Anda adalah seorang guru yang telah mengajar selama beberapa tahun di sekolah. Baru-baru ini hasil evaluasi kinerja Anda menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam praktik pembelajaran Anda dan Anda diharapkan untuk melakukan refleksi diri dan perbaikan. Anda merasa kebingungan karena Anda merasa telah melakukan yang terbaik dalam mengajar. Langkah yang Anda lakukan menghadapi situasi tersebut ialah, nah teman-teman, soal ini tentu tentang refleksi pembelajaran teman-teman. Jadi ada evaluasi yang telah kita lakukan tadi teman-teman, namun bentuk soalnya bukan seperti soal-soal pada 2021 teman-teman, tetapi lebih ke bentuk observasi pada tahun 2022 kemarin teman-teman. Jadi langkah yang Anda lakukan menghadapi situasi tersebut ialah A. Mencari sumber daya dan literatur tentang praktik pengajaran yang efektif dan mencoba menerapkannya dalam kelas Anda. B. Menjalin kolaborasi dengan guru-guru lain untuk berdiskusi tentang praktik pengajaran yang efektif dan saling memberikan umpan balik dan dukungan. C. Melakukan refleksi diri yang lebih dalam dan terstruktur dengan membuat daftar kekuatan dan kelemahan Anda sebagai guru serta merancang rencana tindakan untuk meningkatkan kelemahan Anda. Dan D. Mencari bantuan psikolog atau konselor untuk membantu mengatasi perasaan bingung dan frustasi dan memberikan dukungan emosional. Jadi sekali lagi teman-teman, soal ini tentang refleksi pembelajaran. Oke, jelas ya teman-teman untuk soal ini yang ada refleksi pembelajarannya ada di bagian C. Melakukan refleksi diri yang lebih dalam dan terstruktur dengan membuat daftar kekuatan dan kelemahan Anda sebagai guru serta merancang rencana tindakan untuk meningkatkan kelemahan Anda. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 1. Next teman-teman, kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini teman-teman. Anda menerima laporan dari rekan guru bahwa beberapa peserta didik ini sering mengolok-olok cara berbicara Anda saat mengajar. Anda sebenarnya merasa tidak dihargai sebagai guru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan, nah ingat teman-teman soal ini lebih ke komunikasi dengan peserta didik. Jadi materi pedagogik tentang komunikasi peserta didik. Nah soal ini teman-teman penerapan dari komunikasi atau materi pedagogik komunikasi peserta didik. Hal yang sebaiknya Anda lakukan ialah A. Membiarkan pelaku peserta didik karena merasa mereka masih muda. B. Tetap bersabar menahan seluruh emosi meskipun sangat menyakitkan. C. Bersabar dan memberi hukuman yang telah disepakati agar ada efek jera. Dan D. Memarahi peserta didik karena hal tersebut tidak pantas dilakukan. Nah teman-teman untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi teman-teman jika ada permasalahan seperti ini solusinya adalah kita harus bersabar dan memberi hukuman sesuai yang telah disepakati pada saat awal
kita masuk di kelas tersebut. Jadi pada saat awal pertama kali kita mengajar teman-teman, kita harus ada kesepakatan antara siswa dengan guru, kesepakatan yang telah dibuat bersama. Jadi jika nanti teman-teman ada yang melanggar, maka kita menerapkan kesepakatan yang telah kita sepakati dengan anak didik kita. Jadi untuk soal ini teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian C. Bersabar dan memberi hukuman yang telah disepakati agar ada efek jerah. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Next teman-teman, kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Selama ini Anda menggunakan metode ceramah saat mengajar. Kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Sebagai seorang guru, tindakan ke depan yang akan Anda lakukan ialah A. Menggunakan metode ceramah dengan menambahkan sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. B. Menggunakan metode pembelajaran lain jika peserta didik menghendaki. C. Menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. Dan D. Menggunakan metode ceramah secara konsisten karena telah terbiasa. Ingat teman-teman, soal ini tentang desain pembelajaran atau model-model pembelajaran abad 21. Nah, jika teman-teman telah mempelajari model-model pembelajaran abad 21 teman-teman, maka untuk soal ini penerapan dari model pembelajaran yang telah teman-teman pelajari. Jadi teman-teman, untuk soal ini yang paling benar adalah ada di bagian C. Jadi sebisa mungkin teman-teman kita menggunakan metode yang telah kita pelajari, tentunya berbasis proyek, agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 3 ini. Oke, baik teman-teman, sebelum ada soal bonus ya teman-teman yang kami berikan di setiap akhir video. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Pada tiap kelas, Anda sebagai guru akan menemui berbagai karakter peserta didik yang berbeda-beda. Suatu hari, Anda menemui kelas yang tidak kondusif karena adanya pelaku perundungan dengan korban perundungan yang tidak hanya satu dalam kelas tersebut. Anda merasa tidak mampu jika menghadapi permasalahan tersebut seorang diri. Upaya yang Anda lakukan dengan situasi tersebut ialah A. Memotivasi korban perundungan agar tetap semangat belajar di dalam kelas. B. Memberikan konsekuensi pada pelaku perundungan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. C. Bersama guru lain melakukan pencarian fakta di lapangan dari teman yang berbeda kelas. Dan D. Bersama guru lain melakukan panggilan orang tua atau wali peserta didik pelaku perundungan. Nah teman-teman, soal ini tentang karakter peserta didik. Jawaban teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar dan insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kembali saya akan mengingatkan kembali jika teman-teman ingin soal-soal yang lebih banyak lagi teman-teman, saya menunggu teman-teman untuk bergabung bersama kami di kelas premium dan simulasi P3K tahun 2023 oleh Guru Kreatif. Jadi teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan banyak sekali modul, teman-teman akan mendapatkan soal-soal terbaru dari kami teman-teman, yang langsung dari Kemdikbud dan beberapa keuntungan-keuntungan yang lainnya jika teman-teman ikut belajar bersama kami. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa wapri kami di nomor ini teman-teman atau DM di Instagram Sulnana dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Oke, baik ya teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dari kami. Semoga video kali ini berkah dan bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya penonton setia channel Guru Kreatif 4.0 ini bisa lolos P3K. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.